Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dian di channel Dian Garage. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberi sedikit tips ya bagi kalian yang baru membeli mobil atau ingin mengetahui tips basic perawatan untuk mobil Anda ya. Nah, ini saya bikin beberapa part ya. Ini yang pertama, ini part satu, ini tentang oli guys ya. Nah, di depan saya ini ada beberapa jenis oli dan eh, tingkat kekenalannya ya guys ya. Nah, untuk kalian yang baru membeli mobil atau bekas atau baru, ini wajib ditonton guys ya, agar tidak salah pemilihan oli pada saat pergantian oli nanti. Nah, untuk yang pertama ini jika kalian baru membeli mobil dan mobilnya ini kondisi baru ya, itu dianjurkan membeli oli itu dengan tingkat kekentalan 0W20 ya. Kenapa harus 0W20? Karena untuk mobil baru itu part dalamnya itu masih rapet ya, masih belum terjadi gesekan. Jadi oli encer ini membantu untuk kinerja mesin agar tidak berat. Nah, ini ada 0W20 ya, seperti ini. Ini sudah full sintetik. Usahakan untuk mobil baru itu full sintetik ya. Nah, seperti ini full sintetik ya, dengan kekentalan 0W20. Nah, ini untuk mobil baru itu biasanya dengan kilometer 0 sampai 50.000 kilo ya guys ya. Jadi jika kalian mempunyai mobil dengan kilometer 0 sampai 50.000 kilo, itu usahakan menggunakan oli dengan kekentalan 0W20 ya. Seperti ini. Nah, apalagi untuk unit Toyota yang baru atau mobil bensin Toyota yang baru itu kan dual VVT-A ya. Dual VVT-A itu rentan oli ya. Usahakan olinya ini maksimal 530. Nah, untuk yang kedua ini ada oli dengan tingkat kekentalan 5W30 ya. Nah, 5W30 ini masih semi sintetik ya. Ini bisa digunakan di mobil di atas kilometer 50.000 ya. 50.000 kilo dan di bawah 100.000 kilo. Nah, ini bisa menggunakan oli dengan tingkat kekentalan 5W30. 5W30 ini seperti ini guys ya contohnya. Nah, ini sudah full sintetik. Nah, untuk pergantian oli itu maksimal karena di Indonesia ini iklim tropis ya, panas dan macet-macet, itu tidak disarankan sampai 10.000 kilo guys. Apalagi mobil baru Toyota atau Daihatsu yang dual VVT-A itu sangat rentan terhadap oli ya. Usahakan pergantian oli ini maksimal di 5.000 kilo, atau jika belum tercapai ini maksimal bulannya ini selama 6 bulan ya, 6 bulan sekali diganti. Seperti itu guys ya. Nah, untuk yang ketiga ini oli dengan tingkat kekentalan 10W40 ya. Untuk oli tingkat kekentalan 10W40 itu bisa digunakan dengan mobil unit di atas 100.000 kilo guys ya, untuk kilometernya. Nah, untuk oli dengan tingkat kekentalan 10W40 ini juga ada beberapa jenis oli guys ya. Usahakan ini untuk oli bagus itu yang full sintetik ya. Nah, ini contoh di depan ini merek Uniloop, ini masih semi sintetik guys. Nah, itu disarankan untuk mobil kilometernya di atas 100.000 dan di bawah 150.000 kilo ya. Itu bisa menggunakan oli dengan tingkat kekentalan 10W40 untuk merek bebas, dan kalau bisa full sintetik ya guys ya, itu yang bagusnya. Tetapi yang semi sintetik juga bagus asal rutin pergantian olinya guys ya. Untuk yang ketiga ini oli dengan tingkat kekentalan 1540 ya. Nah, ini contohnya kami bawa dari oli merek Idemitsu ya. Nah, ini masih semi sintetik. Ini untuk mobil kilometernya itu di atas 150.000 dan di bawah 200.000 ya. Itu bisa menggunakan oli dengan tingkat kekentalan 1540 seperti ini. Nah,
Untuk mereknya bebas dan usahakan yang full sintetik guys ya. Tetapi yang semi sintetik juga bagus asal pergantiannya rutin ya, tidak telat ganti oli. Seperti itu. Nah, untuk Mediterranean SX ini tidak ada kendalanya ya. Ini bisa dilihat seperti ini. Oh, ini yang 1540 guys ya. Nah, ini sama dengan Idemitsu. Ini tapi masih mineral ya, belum semi sintetik ya. Untuk mineral ini mungkin sekitar 3000 kilo guys ya pergantiannya guys. Langsung diganti. Seperti itu. Jadi untuk oli ini karena di Indonesia iklimnya panas ya, tropis, kemudian tingkat kemacetannya tinggi, usahakan pergantian oli itu jangan sampai 10.000 kilo guys ya. Apalagi menggunakan oli yang semi sintetik atau mineral, itu usahakan per 5.000 kilo sudah diganti ya. Nah, lanjut lagi kita geser, ini ada oli transmisi ya. Oli transmisi ini ada 3 jenis guys ya. Ini ada oli transmisi manual. Ini GL5 atau GL4. Ini dari Idemitsu, ini dari GL5 ya. Nah, ini untuk mobil manual guys ya. Ini bisa untuk gardan dan transmisi. Untuk mobil manual itu pergantian oli transmisi mungkin bisa sekitar antara 40 sampai 50.000 kilo ya, jika tidak terjadi kebocoran pada transmisinya. Ini untuk mobil manual guys ya. Dan kemudian ini geser lagi, ada dari Spirak, ini untuk CVT ya. Nah, untuk oli CVT pada mobil Matic ya, ini bisa di pergantiannya, mohon maaf, pergantiannya itu mungkin sekitar 20.000 sampai 40.000 ya. Itu range pergantian olinya, tergantung jenis kualitas dan kualitas olinya ya. Untuk pergantian itu maksimal 40.000 kilo guys ya, kecuali untuk kuras, di kuras itu bisa mungkin per 80.000 kilo satu kali kuras ya. Untuk kapasitasnya ini berbeda-beda ya setiap mobil ya. Tetap untuk pergantian olinya saja itu mungkin sekitar ada yang 2 liter sampai 4 liter ya, tergantung jenis mobil. Nah, ini yang CVT ya. Dan disclaimer guys, untuk CVT ini tidak bisa digunakan di mesin transmisi Matic yang model ATF ya. Untuk ATF dan CVT ini berbeda olinya. Nah, ini yang ATF-nya. Untuk ATF ini sama dengan CVT ya, pergantian oli itu range-nya 20.000 sampai 40.000 kilo. Dan untuk kuras itu bisa 70 sampai 80.000 kilo satu kali kuras ya. Nah, untuk kapasitas oli ini setiap mobil berbeda-beda. Untuk pergantiannya ini ada yang 2 liter sampai 4 liter ya. Tetapi untuk yang kuras itu bisa 8 sampai 10 liter ya untuk satu kali kuras. Nah, seperti itu guys ya. Jadi kesimpulannya untuk pergantian oli pada mobil ini diusahakan jangan sampai telat guys ya. Karena jika telat, sering telat atau dilakukan terus-menerus, itu akan menyebabkan kerak atau lumpur itu yang menumpuk di dinding-dinding mesin, jadi bisa menyumbat sirkulasi lubang-lubang olinya. Nah, seperti itu guys ya. Jika mobil kalian ingin awet, performanya bagus, ini oli juga penting ya, jangan sampai acuh atau telat dalam pergantian oli. Untuk oli murah itu juga tidak apa-apa guys, asal original dan pergantiannya tepat waktu. Untuk oli CVT atau oli transmisi ini sama ya, jangan sampai telat untuk pergantiannya, apalagi yang CVT ini rawan ya. Nah, seperti ini. Jadi cukup kali ini guys ya untuk video edukasi tentang pergantian oli pada mobil. Nanti lanjut part 2 ini saya buatkan lagi videonya, tetapi untuk sistem pendingin dan bagian busi ya. Oke, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah guys ya. Jangan lupa like, subscribe-nya guys ya. Terima kasih sudah menonton guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.